Kita ketemu lagi di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 1661. Kitabus Syiyam. Babu majaa utawi apa-apa yang datang opoma fisaumi di dalam puasa, fisafari di dalam bepergian. Hadasana Aliyu benu Muhammadin, hadasana Waqi' an Sufyan an Mansur an Mujahid an Ibni Abbas qala berkata sopo Ibnu Abbas. Soma berpuasa sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fisafari di dalam bepergian. Wa aftara dan mokel sopo Rasul. Jadi dalam bepergian itu mau puasa ya silahkan, mau tidak puasa juga silahkan. Cuma kalau itu puasa wajib itu harus diganti di hari yang lain. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata, hadasana Abdullah ibnu Numairin an Hisam bani Urwata an Abi an Aisyata qalat berkata sopo Aisyah. Sa'ala bertanya sopo Hamzatu Hamzah al-Aslami Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata sopo Hamzah, ini sesungguhnya saya iku asumu puasa saya. Artinya saya ini sudah terbiasa puasa. Jadi saya ini sudah terbiasa puasa. Apa asumu apakah maka boleh puasa saya fisafari di dalam bepergian? Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In syi'ta jika menghendaki kamu fasum maka puasalah. Wa in syi'ta dan seandainya menghendaki kamu fa'aftir maka mokellah. Mau puasa ya silahkan, mau tidak puasa juga silahkan. Hadasana Muhammad bin Basarin, hadasana Abu Amir wa hadasana Abdurrahman ibnu Ibrahim wa Harun ibnu Abdillah al-Hammal. Qala berkata keduanya. Hadasana ibnu Abi Futek jami'an semuanya an Hisam bin Sa'din. An Utsman bin Hayyan ad-Dimaski hadasatni bercerita ni padaku sapa Ummud Darda. An Abi Darda dari Abi Darda. Anahu sesungguhnya Abu Darda iku kala berkata sapa Abu Darda. Kala berkata sapa Abu Darda. Lakot ro'aituna wis saya melihat aku na pada kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di asfarihi di dalam sebagian bepergiannya Rasul. Fil yaumil hari di hari yang panas. Sadidil har yang sangat panas. Jadi aku pernah mengalami sendiri bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam
bepergian, di dalam bepergian. Di hari yang panas, yang memang sangat panas, ya, yang memang sangat panas. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, layad'u, niscaya meletakkan sapa rajul, yadahu, pada tangannya, ala roksih, atas kepalanya, min siddatil har, dari luar biasanya panas. Jadi ada seorang laki-laki itu saking panasnya, tangannya itu ditutupkan ke kepalanya. Wama, dan tidak ada fil qaumi, di dalam kaum, ahadun, seorang pun, soimun, yang puasa. Itu tidak ada satupun yang puasa. Karena ya memang enggak kuat. Ila, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Abdullah ibnu Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah. Yang puasa ya cuma 2 orang, yang lain enggak mampu. Babu maja'a, utawi bab apa-apa yang datang opoma, fil iftar, di dalam mokel, fisafari, di dalam bepergian. Jadi kalau kondisinya musafir, ya lebih baik tidak usah berpuasa. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Muhammad bin Sobah, qala, berkata keduanya. Hadatsana Sufyan bin Uyainah ani Zuhri an Sofwan bin Abdillah an Ummi Darda, dari Ummi Darda, an Ka'bi bin Asim, dari Ka'ab bin Asim, qala, berkata sapa Ka'ab, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidak ada, minal birri, dari kebaikan, apa asyamu, puasa, fisafari, di dalam bepergian. Jadi bukan termasuk kebaikan puasa di dalam bepergian. Jadi pas musafir itu ya lebih baik tidak usah berpuasa. Karena ya musafir zaman dulu ya tahu sendiri, jalan kaki, mentok ya naik onta, di padang pasir ya panas. Nanti kalau kondisinya lemah, terus jauh dari rumah, itu malah kalau ada apa-apa malah merepotkan orang lain. Terus tidak usah puasa biar fisiknya, staminanya terjaga. Hadatsana Muhammad bin Musaffah Al-Himsi, hadatsana Muhammad bin Harbin an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar, qala, berkata sapa Ibnu Umar, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidak ada, minal birri, dari kebaikan, apa asyamu, puasa, fisafari, di dalam bepergian. Jadi enggak ada kebaikannya karena memang apa ya? Wong Allah saja memberi kemurahan kok. Silahkan enggak puasa. Nah, nanti umpama itu puasa wajib, ya silahkan diganti di hari yang lain. Umpama itu puasa sunnah, kamu tidak puasa itu loh, tetap dikasih pahala puasa. Ya kan? Terus seandainya dalam perjalanan itu ada kendala, mungkin cuacanya panas atau apa gitu. Nah, kalau kondisi puasa itu kan badan lemes, ya kan? Itu nanti kalau ada apa-apa malah merepotkan temannya. Kalau ada sakitnya misalnya jauh dari rumah, ya kan? Jadi dirinya sendiri ya repot, merepotkan orang lain. Ya sudah, daripada laisa minal birri asyamu fisafar, ya sudah. Kalau kondisi musafir, nah, tidak puasa, tidak apa-apa.
Bahkan lebih baik tidak usah puasa. Hadasana Ibrahim ibnul Mungdir al-Hizami. Hadasana Abdullah ibnu Musa at-Taimi an Usamata bani Zaidin an ibni Syihab an Abi Salamata bani Abdurrahman an Abi, dari bapaknya Abi Salamah, yaitu Abdurrahman ibni Auf. Qala berkata Abdurrahman, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaimu Ramadan, orang yang puasa Ramadan, fi safari, di dalam bepergian. Jadi orang yang puasa Ramadan di dalam bepergian, iku kal muftir, seperti orang yang mokel, seperti orang yang mokel, fil hadar, di rumah, ya, fil hadar, di rumah. Artinya ya dipertimbangkan untung ruginya itu ya banyak anunya. Jadi orang yang puasa Ramadan di bepergian itu sama dengan orang yang tidak puasa di rumah. Ya orene apike itu loh, tidak ada kebaikan. Itu maksudnya ya laisa minal biri asyamu fi safar itu. Orang yang di rumah dan tidak puasa, tidak musafir ya tidak puasa, itu kan tidak ada pahala puasa karena memang tidak puasa. Ya. Nah, terus orang yang musafir walaupun itu bulan Ramadan kok dia tetap puasa, itu ya sama seperti itu. Ya. Ya mending mokel saja, nanti diganti di hari yang lain. Ya kan? Nah, terus tenaganya hari itu ya untuk bepergiannya itu, biar tidak merepotkan orang lain, biar fisiknya tetap prima. Itu. Babu majaa utawi bab apa-apa yang datang opoma bil iftar, di dalam mokel atau tidak puasa, lil hamil, bagi wanita yang hamil, wal murdi, dan wanita yang menyusui. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Aliyu bin Muhammadin, qala berkata keduanya. Hadasana Waqi' an Abi Hilal an Abdillah bin Sawadah an Anasi bin Malikin, dari Anas bin Malik, rajulin, seorang laki-laki, min Bani Abdil Ashal, dari Bani Abdil Ashal. Waqala, dan berkata sapa Aliyu bin Muhammad, penjelasannya min Bani Abdillah bin Ka'ab, dari Bani Abdillah bin Ka'ab. Jadi Anas bin Malik yang ini dalam hadis ini loh ya. Kalau menurut penjelasan dari Abu Bakar bin Abi Saibah, itu adalah laki-laki dari Bani Abdil Ashal. Tapi kalau menurut penjelasan dari Ali bin Muhammad, itu adalah laki-laki dari Bani Abdillah bin Ka'ab. Itu. Qala berkata sapa Anas bin Malik. Qala berkata sapa Anas bin Malik. Agorot, menyerang, alaina, atas kami, apa khailu Rasulillah, kudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata itu, maka datang aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, dan utawi Rasul iku yatagoda, makan pagi atau sarapan sapa Rasul. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, udhnu, mendekatlah kamu. Fakul, maka makanlah kamu. Jadi aku datang pada Rasul
waktu itu Rasul sedang sarapan. Terus aku disuruh mendekat sini, dekat sini makan, kita makan. Ya. Qultu berkata aku, ini sesungguhnya aku itu soimun, puasa. Oh, saya puasa Rasul. Ya. Kala bersabda sapa Rasul, ijlis, duduklah kamu. Uhadiska akan bercerita aku kepadamu anisaumi tentang puasa. Awis siami atau puasa. Sini duduk dulu. Nanti kamu mau tak ceritai tentang puasa. Hakikinya puasa itu apa? Innallaha sesungguhnya Allah azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Iku wadoa meletakkan sapa Allah anil musafiri dari orang yang bepergian satra sholati pada separuhnya sholat. Ini loh ya, Allah itu meletakkan dari orang yang bepergian separuhnya sholat. Aslinya maksudnya adalah sholat itu bisa dikosor. Ya, sholat itu boleh dikosor. Ya, wa anil musafiri dan dari orang yang bepergian, wal hamil dan orang yang hamil, wal murdi dan orang yang menyusui, Allah meletakkan as-sauma pada puasa, awis siam atau puasa. Nah terus untuk soal puasa, Allah meletakkan, ya, meletakkan itu artinya ya boleh tidak puasa bagi orang yang bepergian, musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Ya, boleh tidak puasa. Tapi kalau itu puasa wajib ya harus ada hitungannya. Ya, ada hitungannya. Diganti di hari yang lain bagi yang musafir. Kalau yang hamil, yang menyusui bisa diganti di hari yang lain atau bisa dengan membayar fidyah. Wallahi demi Allah, laqad qala huma. Niscaya sungguh berkata huma pada keduanya sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Kilta huma ya, keduanya au atau ihdahuma salah satu dari keduanya. Ya. Itu faya lahfa maka wahai kesusahan faya lahfa nafsi wahai kesusahan hatiku ya, ya kesusahan hatiku itu rasa penyesalan. Pahala kuntu maka hendaknya ada aku iku ta'imtu makan aku min ta'ami Rasulillah dari makanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jatu'o aku pas dijak mangan kambek Nabi ku aku melok mangan. Adik aku alasan poso barang lho lapo. Itu. Jadi sedih hatiku ya menyesal artinya. Dulu waktu diajak makan oleh Rasulullah harusnya aku makan saja. Tidak usah bilang kalau aku puasa. Ya, akhirnya ya menyesal itu, menyesal. Dijak mangan karo Rasulullah kok menolak. Hadasana Hisam bin Ammar ad-Dimaski. Hadasana Rabi' bin Badrin anil Jurairi anil Hasan an Anasi bin Malikin kala berkata sapa Anas. Rohkoso memberi kemurahan. Rohkoso memberi kemurahan. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qubla bagi wanita yang hamil. Alati yang takofu khawatir dia wanita ala nafsiha atas dirinya memberi kemurahan amtuftiro jika mokel dia. Jadi diperbolehkan untuk mokel karena dia mengkhawatirkan pada dirinya. Nah, mungkin kondisi kandungannya lemah sehingga dia butuh bed rest, istirahat
itu di kasur itu, terus harus menjaga stamina. Ya sudah, kalau kondisinya seperti itu ya tidak usah puasa dulu. Walil murdi dan bagi wanita yang menyusui. Alati yang takofu kuatir sopo wanita ala waladiha atas anaknya. Anaknya itu ya minumnya ya hanya ASI, enggak kuat beli susu formula atau susu pengganti kan enggak kuat. Wis ono ASI kuwi ya. Kalau dikhawatirkan nanti anaknya kelaparan, rewel, nangis, sakit, ya sudah makan yang banyak, minum yang banyak, ya nanti biar air susunya juga deres. Soal puasa, nah nanti ada hitungannya sendiri. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi qodoi Ramadan di dalam apa membayar hutang puasa Ramadan. Membayar hutang puasa Ramadan. Yaitu hadasana Ali binul Mungdir, hadasana Sufyan bin Uyainata, an Amri bin Dinarin, an Yahya bin Said, an Abi Salamah, qala berkata sopo Abu Salamah. Sami itu mendengar aku Aisyata pada Aisyah, takulu berkata sopo Aisyah. Takulu berkata sopo Aisyah. Ingkana layakunu alayya siyam min sahri Ramadan, in bahwasanya karena ada layakunu niscaya ada alaya atasku atau berat atasku opo asyamu puasa min sahri Ramadan dari bulan Ramadan. Fama akbihi maka tidak membayar atau nyauri akuhi pada puasa kata Sa'ban sampai bulan Sa'ban. Jadi bahwasanya yang namanya aku kan wanita ya, pasti setiap tahun itu punya utang puasa, ya kan? Pasti utang puasa, ada utang puasanya ada. Ya rata-rata ya 7 hari wanita haid kan gitu. Lah aku tidak melunasi utangku itu kecuali aku melunasinya ya pas bulan Sa'ban. Ya 1 bulan menjelang bulan Ramadan itu baru aku bayar itu. Ya. Jadi bulan Sa'ban, bulan lagi mau puasa baru dibayar utangnya. Nah, itu yang dilakukan Aisyah seperti itu. Hadasana Aliyu bin Muhammadin, hadasana Abdullah bin Numairin, an Ubaidah, an Ibrahim, anil Aswad, an Aisyata qolat berkata sopo Aisyah. Kuna ada kami iku nakidu, kami. Indah Nabi di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Payak muruna maka perintah sopo Nabi pada kami para wanita ya. Bikodo isom dengan membayar hutang puasa. Kalau sholat tidak usah dibayar, kalau puasa dibayar. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma di kafarotiman di dalam kafarohnya orang. Aftoro yang mokel Yaman ini sengaja tidak puasa ya. Yauman 1 hari saja min Ramadana dari bulan Ramadan. Nah, itu. Jadi mokel 1 hari saja dari bulan Ramadan. Entah karena kobongan jima istrinya di siang hari atau gimana, yaitu kafarohnya bagaimana. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Sufyan bin Uyainah, ani Zuhri, an Humaydi bin Abdurrahman, an Abi Hurairah qala berkata sapa Abi Hurairah. Ata datang an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi.
Faqala maka berkata sapa rajul halaktu rusak saya. Wah, saya rusak ini Nabi. Rusak ini Nabi. Qala bersabda sapa Nabi, wama dan apa ahlakaka yang merusak opoma kepadamu. Loh, kamu ngomong rusak-rusak itu yang merusak kamu itu apa? Yang merusak kamu itu apa? Qala berkata sapa rajul, waqtu jatuh aku, artinya jima aku alam roati atas istriku di Ramadan di dalam bulan Ramadan. Itu masalahnya Rasul. Siang hari di bulan Ramadan, waktunya puasa, lah saya jima istri saya. Faqala maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktik memerdekakanlah kamu rokobatan pada budak. Silahkan kamu merdekakan budak. Punya budak ndak? Qala berkata sapa rajul la ajidu tidak menjumpai saya. Waduh, kalau budak ndak punya Rasul. Qala bersabda sapa Rasul sum puasalah kamu sahro ini 2 bulan. Mutatabi'a ini yang berturut-turut. Ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Mampu apa ndak kira-kira? Qala berkata sapa rajul la utiku tidak mampu saya. Waduh, puasa kok 2 bulan Rasul berturut-turut lagi, aduh ndak mampu Rasul. Ndak mampu saya. Wong ini Ramadan 1 bulan aja kebobolan. Disuruh 2 bulan itu waduh. Wong kebobolannya 1 hari saja. Itu loh. Itu kafarohnya 2 bulan puasa berturut-turut. Ya. Bobolnya cuma 1 hari. Itu kafarohnya pilihan pertama memerdekakan budak. Yang kedua, kalau tidak ada budak berarti 2 bulan berturut-turut puasa. Itu ya mana mampu kan gitu kan. Kala bersabda sapa Nabi, At'im memberi makanlah kamu sitina pada 60 miskinan orang miskin. Gimana? Memberi makan 60 orang miskin gimana? Kala berkata sapa rajul, la jitu tidak menjumpai saya. Aduh, ngasih makan 60 orang miskin. Saya aja kadang makan kadang enggak. Ya kan? Wong satu Madinah itu yang paling melarat itu saya. Kok disuruh ngasih makan 60 orang miskin. Itu. Kala bersabda sapa Nabi, ijlis duduklah kamu. Ya sudah kamu duduk. Duduk ini dulu ya. Duduk dulu. Fajalasa maka duduk sapa rajul. Nurut, rajul itu nurut pasrah gitu. Ya mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, cuma masalahnya untuk bayar kafaroh tidak mampu dia. Dan mengakui kalau tidak mampu. Babai nama huwa maka di saat dia itu kadalika seperti demikian itu duduk. Ketika itu utia diberi sopo nabi bimiktalin dengan suatu wadah. Yudoa yang disebut apa wadah al-arok pada arok. Nah, tidak lama kemudian saat rojul itu duduk di situ, Nabi itu diberi satu wadah yang isinya kurma. Yang mana wadah itu disebut arok. Ya. Fakola maka bersabda sopo Nabi, idhab pergilah kamu rojul. Patasod dakok maka sodakola kamu bihi dengan ini kurma 1 miktal ini. Ini kurma sak wadah itu kamu bawa pergi sana untuk sodakoh, ngasih makan 60 miskin sana. Itu. Ya. Jadi Rasulullah itu modelnya seperti itu. Ya, baik. Jadi memberi solusi. Kala bersabda sapa rajul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah.
Waladi demi zat ba'asaka yang mengutus sapa zat kepada engkau bil haqi dengan membawa kebenaran. Demi Allah. Ma baina labataiha. Tidak ada di antara dua tanah lapangnya Madinah ahlu baitin penghuni rumah. Ahwaja yang lebih membutuhkan ilahi pada kurma satu wadah ini mina daripada kami. Loh, Nabi orang satu Madinah itu ya, yang paling butuh kurma ini ya keluarga saya. Sak Madinah ini yang paling melarat itu saya. Itu loh. Jadi tidak ada di antara dua tanah lapangnya Madinah satu pun penghuni rumah yang lebih membutuhkan pada kurma ini, kurma satu wadah ini daripada keluarga saya. Oh, wis piye? Nah, wis piye ngono iku. Kala bersabda sapa Nabi, "Pantolik maka pergilah kamu, watimhu dan memberilah makan kamu kepada wadah, kurma satu wadah itu, iyalaka pada keluargamu." Wis kono, gonen mulih kono kekno pangan keluargamu, kamu kasih makan keluargamu. Ya, ngene iki, nek mungsuh Nabi ini enak. Wis ngelakoni dosa sik bati. Ya, wis ngelakoni dosa, menyatakan salah, bayar kafaroh ndak mampu, ya kan? Dikasih sedekah kurma aslinya untuk bayar kafaroh, dia bilang kalau di Madinah itu dia yang paling miskin, ya oleh Nabi, ya wis panganan dhewe sak keluargamu kono. Ah, enak ini iki. Wis mungsuh Nabi ku wis enak pokoknya. Ya, ora sida kalong bondone malah bati. Ya, malah bati. Hadasana Harmalatu benu Yahya, hadasana Abdullah benu Wahbin, hadasana Abdul Jabbar benu Umar, hadasani Yahya benu Said, an Said bin Musayyab, an Abi Hurairah, anin Nabi dari Nabi sallallahu an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didzalika dengan demikian itu. Waqala dan bersabda sopo Nabi, wasum dan puasalah kamu yauman satu hari makanahu pada gantinya puasa Ramadan yang kobongan itu. Nah, gitu ya. Jadi misalnya ada orang kobongan, dia bayar kafaroh misalnya, sudah bayar kafaroh, ya. Entah memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau sedekah 60 orang miskin, ya sudah kafaroh. Nah, tapi itu tetap harus mengganti satu hari puasa sebagai ganti pada saat dia kobongan pas bulan Ramadan itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammadin qala berkata keduanya. Hadasana Waqi' an Sufyan an Habib bin Abi Sabit an ibni Al-Mutawwis an Abi, yaitu Al-Mutawwis an Abi Hurairah qala berkata sapa Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa aftara yang sengaja mokel, sengaja tidak puasa sapa man yauman satu hari saja min Ramadan dari bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin dari selain rukhsah, ya tidak sakit, ya tidak musafir, ya tidak hamil, ya tidak menyusui. Jadi sengaja enggak puasa satu hari saja. Lam yujzihi tidak mencukupi di pada dia apa siamud dahri puasa, ya, puasa selama ya setahun itu, ya. Jadi kerugiannya seperti itu, ya, kerugiannya seperti itu. Sengaja enggak poso,
Siyamu dahri itu puasa selamanya. Itu enggak mencukupi. Ya, enggak mencukupi. Padahal dia mokelnya cuma 1 hari. Tapi secara praktek, kalau sampai terjadi naudzubillah min dalik mokel, ya, mokel secara sengaja, nanti umpama sadar, tobat, ya kafarohnya ya 1 hari saja itu. Kafarohnya 1 hari saja itu. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma iman di dalam orang aftoro yang mokel, dia orang nasian dengan lupa. Jadi lupa kalau puasa terus dia makan terus minum. Yaitu hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadatsana Abu Usamah an Auf an Hilas wa Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala berkata sapa Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa akala yang makan sapa man. Nasian lupa. Wa dan utawi dia iku shaimun, orang yang puasa. Ya, makan karena lupa kalau dia itu sedang puasa. Terus habis itu ingat gitu loh. Fal yutimma maka supaya menyempurnakan sapa man saumahu pada puasanya. Tetap puasanya disempurnakan sampai nanti maghrib. Fa innama maka sejatinya at'amahu memberi makan kepada man sapa Allah wasakohu dan memberi minum sapa Allah kepada man. Itu memang Allah memang pengen memberi makan dan memberi minum pada dia. Nah, repotnya itu kan makan pedes ya atau pas keseretan lupa kan. Begitu mau minum ingat kalau puasa. Wah, rasakno iku pedese iku ngono itu. Utawa keseretan lah itu yang repotnya di situ. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Aliyu bin Muhammad qala berkata keduanya. Hadatsana Abu Usamah an Hisam bin Urwah an Fatimah bintil Mungdir an Asma binti Abi Bakrin qalat berkata sapa Asma. Aftorna berbuka puasa kami ala ahdi Rasulillah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyaumi goimin di dalam hari yang mendung. Jadi zaman dulu itu enggak ada jam ya, enggak ada petunjuk waktu. Terus suatu hari itu mendung. Nah, dipikir itu sudah maghrib. Nah, terus orang-orang itu buka puasa. Ya, dipikir itu sudah maghrib. Terus buka puasa dia. Cuma kemudian tolaat muncul apa asamsu matahari. Setelah mendungnya hilang, ya kan? Mendungnya hilang. Lah ternyata mataharinya muncul dan ternyata belum maghrib. Itu pernah kejadian seperti itu. Karena memang enggak ada jam waktu itu. Ya. Qultu berkata aku li Hisam kepada Hisam. Akunya adalah Abu Usamah. Umiru apakah diperintah mereka bil qadha dengan nyauri utang? Ya, nyauri utang. Kala berkata sapa Hisam, pala Buddha atau budun, ya pasti mindalika dari demikian itu. Ya. Jadi ini bukan karena lupa, tapi karena faktor kekeliruan, ya. Jadi zaman itu tidak ada jam, ya, tidak ada jam. Kemudian
eh, ada mendung, terus seolah-olah itu sudah gelap, sudah maghrib, terus secara sengaja ya makan, ya minum, wong dipikir sudah maghrib, setelah makan, setelah minum, mendungnya pergi, lah mataharinya muncul kembali. Ya sudah, kalau itu kasusnya, nah berarti ya harus nyauri di lain hari. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma pisau ini di dalam orang yang puasa yaki'u muntah sopo soim. Ini muntah muntah betulan ya, bukan muntah yang dibuat-buat itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa hadasana Ya'la wa Muhammad ibna Ubaidin at-Tonafisi. Jadi dua anak laki-lakinya Ubaid, yaitu Ya'la dan Muhammad. Kala berkata keduanya, hadasana Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habib an Abi Marzuk. Kala berkata sopo Abi Marzuk, Sami itu mendengar aku Fadolata pada Fadolah ibna Ubaid al-Ansori. Yuhadisu bercerita dia, Fadolah, kanan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku koroja keluar sopo Nabi alaihim atas mereka. Tiyaumin di dalam suatu hari. Karena yang ada sopo Nabi iku yasumuhu. Puasa sopo Nabi hu pada hari tersebut. Pada'a maka minta sopo Nabi biinain pada wadah. Pasariba maka minum sopo Nabi. Ya, maka minum sopo Nabi. Jadi hari itu sebenarnya itu jadwalnya Rasulullah puasa. Terus keluar rumah, ya kan? Terus ketemu para sahabat itu, beliau minta air terus diminum. Padahal para sahabat tahu ini jadwalnya beliau puasa. Nah, kok minum? Nah, ini apa mokel Nabi ini? Fakulna maka berkata kami, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna hadza sesungguhnya ini hari, iku yaumun hari kunta yang ada engkau iku tasumuhu, puasa engkau pada hari. Wahai Rasul, hari ini kan biasanya jenengan puasa. Kok hari ini tidak puasa? Ada apa Rasul? Kala bersabda sopo Rasul, naam ya memang biasanya kalau hari ini puasa. Walakini dan tetapinya aku iku kitu, muntah aku. Nah, karena masalahnya tadi aku muntah. Jadi sebenarnya loh ya, muntah itu tidak membatalkan puasa. Ya, muntah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau hadis ini dijelaskan walakin niki itu, nah, tadi aku muntah. Nah, bisa jadi pengertiannya adalah muntah itu adalah indikasi bahwa badannya tidak fit atau sakit. Berarti mokelnya Nabi itu karena sakitnya, bukan karena muntahnya. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Jadi kalau muntah itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Nah, terus hadis ini gimana? Nah, hadis ini pengertiannya adalah Nabi biasanya hari ini kan jenengan puasa. Kenapa kok enggak? Iya, tadi aku muntah soalnya. Lah muntah itu indikasi kalau beliau sedang tidak enak badan, sedang sakit. Jadi beliau tidak puasanya itu karena sakitnya, bukan karena muntahnya. Itu ya. Karena sakitnya bukan karena muntahnya. Hadasana Ubaidullah bin Abdul Karim.
Hadatsana Al-Hakam bin Musa, hadatsana Isa bin Yunus wa hadatsana Ubaidullah, hadatsana Ali bin Hasan bin Sulaiman Abu Sa'sa, hadatsana Habsu bin Giyas. Jami'an semuanya an Hisam. Ani bin Sirin an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Nabi. Man barang siapa daro'ahu yang mengalahkan hu padaman apa alqai'u muntah. Jadi barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, ya, terkalahkan oleh muntahnya. Fala qada'a maka tidak ada nyauri utang alaihi atas orang. Karena memang ya puasanya tetap sah. Gitu loh. Kalau mau terus puasa, gitu loh. Tapi kalau muntahnya ya karena memang sakit ya mokelnya karena sakitnya bukan karena muntahnya itu. Wamanis takoa dan waman dan barang siapa istakoa yang sengaja muntah, Fa'alaihi maka berat atas orang al-qada'u tawi bayar atau nyauri utang puasa. Ya karena ya puasanya hari itu batal dan dia harus ganti di hari yang lain. Jadi sengaja muntah, jadi sengaja memuntahkan diri. Nah, kalau zaman dulu ada model pengobatan, salah satu pengobatan itu memang sengaja memuntahkan dirinya untuk membersihkan isi perut. Ceritanya seperti itu. Ya, untuk membersihkan isi perut. Entah minum ramuan apa atau apa, ada kalanya keluarnya kotoran di perut itu lewat mulut, ya dimuntah-muntahkan itu. Ada kalanya memang keluarnya dari bubur, karena minum obat pencuci perut itu. Ya. Waktu itu ngetren seperti itu. Jadi pengobatan dengan membersihkan perut dengan cara memuntahkan diri. Memuntahkan diri. Ya, sehingga ada hadis seperti ini, barang siapa yang memang ya dia muntahnya ya tidak sengaja, maka tidak perlu menyauri puasa. Karena puasanya masih tetap jalan. Lah barang siapa yang memang ya memuntahkan diri dengan sengaja, ya dia harus membayar puasanya itu. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa-apa. Siwaki di dalam siwak wal kuhli dan memakai telak hitam di mata itu. Liso ini bagi orang yang puasa. Boleh ndak itu bersiwak memakai telak. Hadatsana Utsman bin Muhammad bin Abi Saibah. Hadatsana Abu Ismail Al-Mu'adzib an Mujalid an Sa'bi an Masruk an Aisyah qalat berkata Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khairi hisolis shaim, termasuk dari kebaikan perkara-perkaranya orang yang puasa, asiwaku utawi bersiwak. Ya. Jadi ya diperbolehkan memakai siwak, itu diperbolehkan bagi orang yang puasa. Ya. Diperbolehkan, itu tidak dilarang itu. Jadi walaupun puasa itu ya biar tetap tampak cantik, tampak ganteng, tampak berseri-seri gitu loh. Jangan sampai karena alasan puasa terus badannya lungset, ya seperti gombal tidak disetrika itu, jangan seperti itu. Jadi ya tetap yang berpenampilan rapi, ya biar tetap ganteng, cantik, ya. Terus
giginya ya juga bersih. Hadasana Abu Taki, Hisam bin Abdul Malik Al-Himsi. Hadasana Baqiyatu, hadasana Az-Zubaidu, hadasana Az-Zubaidiyu an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyata qalat berkata sapa Aisyah. Iktahala memakai telak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dan utawi Rasul iku shaimun berpuasa. Boleh silahkan pakai telak. Babu majaa utawi bab apa-apa yang datang opoma fil hijamati di dalam berbekam lisoim bagi orang yang puasa. Bagi orang yang puasa. Hadasana Ayub ibnu Muhammad Ar-Raqi wa Dawud ibnu Rusaid qala berkata keduanya. Hadasana Muammar ibnu Sulaiman, hadasana Abdullah ibnu Bisrin anil A'masi an Abi Sholih an Abi Hurairah qala berkata sapa Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftara mokel atau batal puasanya. Sapa al-hajim orang yang membekam, orang yang membekam. Jadi tukang bekamnya. Wal mahjum dan orang yang dibekam. Ya, orang yang dibekam. Jadi kalau menurut hadis ini ya, jadi orang yang membekam maupun yang dibekam ya, menurut hadis ini loh ya. Itu enggak boleh puasa. Umpama puasa berarti puasanya batal. Tuh, itu menurut hadis ini. Tapi kalau menurut hadis lain itu ada yang membolehkan. Jadi sehingga hadis ini aftarul hajim wal mahjum ada yang menjelaskan ini mansuh. Nasihnya ya tidak batal puasanya. Ya tidak batal puasanya. Tapi ya perlu diperhatikan juga ya, wong hadis ini ya sahih. Ya kalau memang membekam atau memang minta dibekam, ya diusahakan jangan pas keadaan puasa. Ya kan? Jangan pas keadaan puasa. Ya. Karena khawatirnya misalnya nanti pas darahnya diambil terlalu banyak, terus pingsan, masuk IGD, dan lain sebagainya. Ya. Hadasana Ahmad bin Yusuf As-Sulami. Hadasana Ubaidullah Abarona Saiban an Yahya bin Abi Kasir dasani Abu Kilabah ana Aba Asma, sesungguhnya Aba Asma iku hadasahu bercerita dia Aba Asma kepada Abu Kilabah an Sauban dari Sauban. Kala berkata sapa Sauban, sami itu mendengar aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda sapa Nabi. Aftara mokel atau batal puasanya. Sapa al-hajim orang yang membekam, wal mahjum dan orang yang dibekam. Hadisnya sahih ya, tapi mansuh ya, mansuh. Tapi ya diusahakan kalau pas membekam atau dibekam itu jangan keadaan puasa. Untuk lebih hati-hatinya lah. Wa bi isnadihi dan dengan sanatnya. Dan dengan sanatnya Yahya ibni Abi Kasir an Abi Kilabah dari Abi Kilabah anahu sesungguhnya Abi Kilabah iku ahbarohu mengkabari sapa Abu Kilabah kepada dia ana Sadat bin Aus sesungguhnya Sadat bin Aus bainama huwa di saat dia Sadat iku yamsi berjalan ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Baqi di tanah Baqi.
Jadi Sadat bin Aus itu bercerita bahwa dulu dia pernah jalan-jalan bersama Rasulullah di tanah Baqi. Nah, di tanah Baqi itu ya di kuburan itu, di kuburan Baqi. Pamaro maka lewat sopo Rasul ala rajulin atas seorang rajul yahtajim yang sedang berbekam sopo rajul. Jadi bekamnya di kuburan. Nah, jadi berbekamnya di kuburan. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Ini hadisnya jelas bil Baqi itu di tanah Baqi, tanah kuburan Madinah itu. Nabi lewat di situ ketemu ada orang yang berbekam. Ba'dama madho setelah jika lewat minas sahri dari bulan sama nia asarota lailatan 18 malam. Jadi tanggal 18 itu. Tanggal 18. Pakola maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftara mokel ya, mokel batal puasanya. Sapa al hajim orang yang membekam wal mahdum dan yang dibekam. Nah, ini juga sahih, hadisnya sahih tapi mantu. Ya. Atasana Ali bin Muhammad, atasana Muhammad bin Fudail an Yazid bin Abi Ziyadin an Miksam an Ibni Abbas qala berkata Ibnu Abbas ihtajama berbekam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwa dan utawi Rasul iku imun orang yang puasa muhrimun lagi memakai pakaian ihram. Nah, ini sebagai nasihnya ya. Jadi beberapa hadis yang tadi dibaca yang menyatakan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, itu mansuh, nasihnya ini. Karena Rasulullah juga pernah itu kondisi puasa bahkan memakai pakaian ihram beliau berbekam. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fil qiblati di dalam mencium liso ini bagi orang yang puasa. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Abdullah binul Jarrah kala berkata keduanya. Atasana Abul Ahwas an Ziyad bin Ilaqah an Amr bin Maimun an Aisyata kala berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuqabilu mencium sapa Nabi pisah risaumi di bulan puasa. Yang dicium ya Aisyah sendiri. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah. Atasana Aliyu bin Musirin an Ubaidillah anil Qasim an Aisyah. Qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuqabilu mencium sapa Rasul wa huwa dan utawi Rasul iku shaimun orang yang berpuasa. Fa'ayyukum maka manakah kalian yamliku yang bisa menguasai sapa ayyukum irbahu pada syahwatnya. Cuma masalahnya itu loh. Memang Rasulullah pernah di bulan puasa mencium istrinya itu pernah. Bahkan yang dicium ya Aisyah sendiri. Cuma masalahnya ya Rasulullah itu kan mampu menguasai syahwatnya. Lah kalau kalian gimana? Ayo. Jadi fa'ayukum maka manakah kalian yamliku yang bisa menguasai sapa ayukum irbahu pada syahwatnya. Kama kana sebagaimana ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamliku menguasai sapa Rasul irbahu pada syahwatnya. Ya. Kalau Rasulullah ya mentok mencium itu saja sudah. Nah, kalau kalian terutama yang manten baru itu kalau main api ya bahaya kan gitu loh. Bahaya, itu bablas kuwi kok. Gitu loh. Ya, itu bablas kuwi. Jadi gimana? Ya mencium istri pas puasa kalau bolehnya boleh.
Cuma mbok ya jangan dilakukan. Dulu. Itu menurut Aisyah seperti itu, jangan dilakukan. Karena kalau soal menahan nafsu, kalian tidak sehebat Rasulullah. Kuatirnya kok bablas, kuatirnya itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, Wali bin Muhammad Kola berkata keduanya. Atasana Abu Muawiyata anil A'masi an Muslim an Suter bani Sakal an Absota anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kana ada sopo Nabi iku yukabilu mencium sopo Nabi wahwa dan utawi Nabi iku soimun puasa. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata atasana Al-Fadl bin Duken an Israil an Zaid bin Jubair an Abi Yazid ad-Dhanni ad-Dinni ya. An Maimunah maulatin Nabi bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat berkata sapa Maimunah. Suila ditanya sapa an-nabiyyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An rajulin tentang seorang laki-laki qabbala yang mencium sapa rajul imra'atahu pada istrinya. Wahuma dan utawi keduanya suami istri itu iku imani puasa keduanya. Kala bersabda sapa Nabi qad aftara sungguh batal keduanya. Tapi hadis ini sangat doif ya. Sangat doif ya. Jadi yang lebih sahih ya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Gitu. Jadi kalau di Zawaid di sini kan dijelaskan isnaduhu dhaif littifaqihim ala dhafi Zaid bin Jubair wa dhafi saikihi Abi Yazid ad-Dinni. Jadi hadis ini sanadnya lemah karena para ulama sepakat bahwa yang namanya Zaid bin Jubair itu dhaif, gurunya yaitu Abi Yazid juga dhaif. Ya. Tuh.